てっぺん目指して飛んでやるよ。Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan membahas manga Cross, era Boya Harumichi. Boya Harumichi adalah era di mana setelah kelulusan dari Takiya Genji dan juga Serizawa. Dan di video kali ini, saya harap kalian membaca manga Cross dulu sebelum menonton video ini. Atau bila kalian tidak suka membaca manga, kalian juga bisa menonton video saya tentang pembahasan manga Cross lainnya, agar video ini mudah dimengerti. Dan daripada kita berbasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Di tempat lain, di sana terlihat ada Kiku yang sedang duduk dan berkata kepada Teru, "Apa aku temukan sesuatu?" Teru berkata, sepertinya mereka bergabung dengan kelompok baru yang disebut Aliansi Kurotaki. Terlihat di sana, Kiku berjalan ke arah Teru. Dan di sisi Teru melanjutkan perkataannya. 5 atau 6 sekolah bergabung dan pusatnya bernama Bulldog. Sepertinya mereka berdua jadi perwakilan dari grup ini. Di sisi Kiku, di sana dia sangat marah mendengar perkataan dari Teru. Semua ini bikin aku muak sekali. Mereka pikir dengan jumlah yang banyak mereka bisa mampu. Sambil kesal, Kiku menendang pagar besi di taman. Dan Kiku melanjutkan perkataannya. Pencundang, tak bisa dibiarkan sepatah kata pun. Ketika mereka sendirian, tapi malah melemparkan diri untuk bergabung dengan sebuah kelompok. Dan mereka pikir itu kekuatan mereka juga. Kapan saja aku bertemu dengan pecundang busuk seperti itu, aku akan ingin mengubur mereka. Saat mereka berbincang, tiba-tiba di sana Ryushin datang. Di sana Ryushin menanyakan apa maksud mereka mengajar orang-orangnya tadi malam. Dan pertempuran pun tak bisa dihindari. Teru berlari dan akan menyerang Ryushin, namun Ryushin bisa menghindarinya. Sambil menghindar, Ryushin juga menyerang Teru. Namun serangan dari Ryushin itu bisa dihindari oleh Teru. Kita kembali ke Boya. Di sana dia menelepon nomor yang dikasih oleh perawat sebelumnya. Dan ternyata nomor itu adalah nomor telepon dari tempat makan sushi. Kembali ke Ryushin, terlihat di sana, Ryushin berkata dalam hatinya, dia mampu menghindari dari pukulanku. Di sisi Teru, di sana dia berkata kepada Ryushin, kau dari Aliansi Kurotaki? Di sana Ryushin menjelaskan bahwa dia berasal dari The Armament. Setelah tahu Ryushin tidak berasal dari aliansi, Teru pun tidak mau melanjutkan pertarungannya. Di sisi Ryushin, jelas saja dia tidak terima karena hal yang dilakukan Teru kepada orang-orangnya. Teru juga mengatakan bahwa orang-orang Ryushin berkata bahwa mereka tidak menyukai wajah kami. Teru juga mengucapkan kalau dia bertindak tidak sopan, dan jika Ryushin tidak terima, dia akan bertarung dengan Ryushin, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Di sisi Ryushin mendengar perkataan dari Teru, dia pun berjalan pergi. Ryushin memberitahukan namanya kepada Teru, dan Teru pun juga mengatakan, apakah di antara orang-orang Kurotaki ada orang sepertimu? Ryushin pun menjawab, tak bisa dijelaskan, tapi ada 2 orang daerah sini yang sebaiknya kau jauhi mereka. Setelah berkata itu, Ryushin pun pergi. Dan di sisi Teru, dia juga mengakui Ryushin itu kuat, serta mulai menyukai daerah sini. Sekolah susuran, atap sekolah. Terlihat di sana ada Pon yang mengatakan kepada Boya bahwa dia melihat Mako diberikan surat oleh 2 orang wanita. Dan Pon mengatakan, mungkin itu berisikan, aku sudah mengagumimu sejak dulu. Dengan kata lain, Mako mendapat pengakuan cinta. Semua orang yang ada di sana kaget mendengar perkataan dari Pon. Di sisi Boya, dia melamun, tanpa sengaja membakar celananya menggunakan rokok. Boya seperti orang dungu mendengar perkataan dari Pon. Dan tiba-tiba di sana semua orang merasa membenci Makoto. Pintu terbuka dan muncul Makoto. Dia berjalan ke arah pagar dan menyalakan rokoknya dan berkata, "Ini masalah besar." Mako pun berjalan pergi ke arah pintu. Sebelum nutup pintu, Mako berkata, "Ini masalah." Semua orang sangat kesal, namun di sisi Boya dia malah berkata untuk tenang dan menjelaskan sesuatu, bahwa kita sekolah seperti ini susah untuk mendapatkan wanita. Sejarah dalam susuran bahwa tidak pernah ada wanita yang akan menjalin hubungan dengan anak susuran. Dan Moko adalah harta karun kita. Di sisi Yasuda, di sana dia berkata, aku mengerti. Terus dengan kata lain, rencanamu adalah memanfaatkan Mako. Mendengar perkataan dari Yasuda, Boya pun memukul Yasuda. Di sisi Boya, dia pun memikirkan untuk membelikan kue bulu atau semacamnya kepada Mako, karena Mako adalah temannya. Bahkan Pon dan Hirumi pun juga berencana seperti Boya. Aliansi Kurotaki, terlihat mereka berebutan untuk mendapatkan 2 orang itu. Yang dimaksud adalah Teru dan Kiku. Tapi tidak semua anggota aliansi berebut untuk mencari mereka berdua. Ada juga yang hanya diam dan menunggu.
Dan juga terlihat di sana Osamu berkata kepada Issei bersaudara. Osamu ingin tahu tentang mereka dan yang lainnya. Di sana Takeshi berkata, 5 orang itu seperti monster. Suatu hari beberapa orang kami membuat kekacauan dan merusak sebuah motor milik dia yang bernama Parko. Lalu mereka berkelahi dengannya. Tsuyoshi melanjutkan perkataan kakaknya. Setidaknya ada 20 orang, tapi Parko menghadapi sendirian. Satu dari mereka ketakutan dan mengeluarkan pisau, lalu menikam bahu Parko. Lalu Teru dan Kiku datang. 2 orang yang datang ke sini datang untuk membalaskan dendam. Mereka mengajar orang-orang kami dalam sekejap. Awalnya kami meremehkan mereka, tapi pada akhirnya kami ketakutan. Dan 2 orang itu seperti monster. Dan di sana Issei bersaudara juga meminta maaf karena sudah membawa masalah ini kepada aliansi. Dan mereka juga akan menemukan Kiku dan Teru untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi Osamu, dia pun juga akan ikut Issei bersaudara untuk meminta maaf. Osamu juga berkata, mungkin bila ada bulldog di sini, dia juga akan melakukan hal yang aku bicarakan. Osamu dia juga berkata, jika anggota lain mencari mereka dan terjadi apa-apa, maka aliansi Kurotaki akan kalah. Di tempat lain terlihat ada Yagisawa, di mana dia bersama dengan anggotanya bertemu dengan Teru dan Kiku. Di sisi lain, Hirajima tahu bahwa Yagisawa bertemu dengan Teru dan Kiku. Tidak tinggal diam, Hirajima pun langsung berlari. Saat di lokasi, terlihat mereka semua sudah dikalahkan. Hirajima yang melihat hal tersebut sangat marah dan berlari. Pada akhirnya, dia bertemu dengan Teru. Dan di belakang Hirajima, sudah ada Kiku yang sedang duduk. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Teru melawan orang-orang dari Hirajima, sedangkan Kiku melawan Hirajima. Sangat singkat, Teru menghabisi semua orang dari Hirajima. Begitupun dengan Kiku. Kiku menghabisi Hirajima dengan sangat gampang. Salah satu orang Hirajima dibiarkan tidak diajar. Di sana Teru mengatakan, kau boleh pergi. Kami akan bunuh Issei bersaudara. Kami akan hancurkan siapa saja yang menghalangi jalan kami. Jika tidak ada yang suka, mereka bisa camkan itu. Di sisi aliansi, keadaan semakin runyam. Di mana tanggung jawab mereka sebagai aliansi memberitahukan kepada Bulldog adalah hal yang salah. Dan juga ini adalah masalah peperangan. Panel berganti memperlihatkan Yasuda yang berjalan. Tiba-tiba seseorang dari aliansi menghampiri. Mereka berjalan pulang bersama. Di sana orang dari aliansi mengatakan semua masalah aliansi kepada Yasuda. Di sisi Issei bersaudara, di sana dia bertemu dengan anggota lainnya dari aliansi dan berencana untuk melawan Teru dan Kaku. Dan juga Takeshi mengatakan untuk membawa senjata. Kita ke sisi Teru dan Kiku. Terlihat di sana mereka berdua duduk di taman. Di sana Teru mengatakan kepada Kiku bahwa pemimpin mereka yaitu Bulldog ada di rumah sakit. Dan Kiku mengatakan bahwa Bulldog ini orang lain. Dan mungkin dia adalah salah satu dari 2 orang yang dibilang oleh Ryushin. Di sisi Teru, di sana dia mengambil catatannya dan menyebutkan nama Rindaman dari susuran. Dan Teru juga mengatakan bahwa Rindaman adalah tipe orang yang penyendiri. Dan juga banyak yang bilang dia nomor 1 daerah sini. Teru juga menjelaskan bahwa susuran adalah kelompok kumpulan anak-anak nakal yang tidak bisa dia satukan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang Teru muncul Takeshi yang memegang besi di tangannya. Satu pukulan keras langsung mengenai Teru hingga terpental. Darah keluar dari kepala Teru. Dan Kiku berlari kalah Teru. Di sisi Issei bersaudara, muncul di sana sambil berkata, lama tidak jumpa Kiku dan Teru. Bukan hanya Issei bersaudara, di sana juga muncul anggota lain aliansi. Saat pertarungan terjadi, tiba-tiba seseorang datang menggunakan sepeda motor, dan orang itu adalah Parko. Tanpa basa-basi, Parko langsung mengajar orang-orang yang ada di depannya. Saat Parko mengarahkan pandangan ke arah Teru dan Kiku, tiba-tiba Parko terkena pukulan keras di kepalanya. Di sana Takeshi berkata, pergilah, karena saat orang itu kesal, kalian pasti akan gemetaran di depannya. Dia pernah mengajar 20 orang dalam sekejap mata, dan 11 polisi bergerak hanya untuk menahannya. Orang-orang aliansi pun tidak mengubris perkataan dari Takeshi, dan orang-orang dari aliansi kembali mengajar Parko. Di sisi Teru dan Kiku, mereka perlahan berjalan menjauh karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Di sisi Parko, tiba-tiba dia tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Lalu Parko pun mengamuk dan mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap mata, semua orang sudah dikalahkan. Di sisi Teru dan Kiku, mereka berencana kabur karena melihat Parko yang belum tenang. Tiba-tiba di sana muncul Tsuyoshi melempar kayu ke arah Parko dan Parko menghindari serta berkata, aku sudah rindu denganmu Tsuyoshi. Di sisi lain terlihat di sana ada Osamu dan Chiaki. Osamu dan Chiaki tahu apa yang akan Issei bersaudara lakukan. Tanpa membuang waktu, mereka berlari ke arah Issei bersaudara berada. Di sisi Tsuyoshi, di sana dia dihajar habis-habisan oleh Parko.
Parko terus mengajarnya, dan pada akhirnya Shoshi pun terbaring kalah di hadapan Parko. Tiba-tiba di sana muncul Osamu melompat ke arah Parko dan langsung menendangnya. Tendangan itu membuat Parko terpental cukup jauh. Di sisi Osamu, di sana dia mencoba untuk menyandarkan Shoshi. Dan di sisi Kiku, di sana dia bertanya siapa dirinya. Osamu terlihat sangat marah. Perlahan dia berdiri dan berkata, "Jangan sombong kalian." Tiba-tiba Osamu langsung bergerak cepat ke arah Kiku dan langsung menendangnya. Bukan hanya menendang, Osamu juga memegang kerah baju Kiku dan langsung menghantam kepalanya menggunakan lututnya. Serangan itu membuat Kiku langsung terpental. Di sisi Teru, di sana dia hanya bisa berkata, "Kayaknya ada orang yang lumayan di Kurotaki nih. Siapa kau?" Di sana Osamu mengenalkan dirinya kepada Teru. Dan pada saat itu juga tiba-tiba Parko tersadar, begitupun juga dengan Kiku. Osamu pun kaget melihat mereka berdua tersadar setelah terkena serangannya. Tiba-tiba di sana muncul anggota aliansi lain. Chiaki pun sampai di lokasi Osamu, namun apa yang dia lihat? Osamu sudah diajar habis-habisan oleh Teru. Chiaki berlari ke arah Osamu, dan Osamu pun dilempar oleh Kiku ke arah Chiaki. Chiaki sangat marah melihat keadaan Osamu. Osamu menyuruh Chiaki untuk kabur, namun Chiaki tidak peduli, dan Chiaki takkan biarkan mereka lari. Di sisi Parko, dia sedikit mengejek Chiaki, dan Chiaki melihat Parko langsung menyerang Parko dengan tendangannya. Tendangan itu sangat keras, dan membuat Parko terpental cukup jauh, bahkan menembus pagar besi taman hingga keluar taman. Tentu di sana, Kiku dan Teru sangat kaget. Bahkan Osamu pun juga kaget. Di sisi Kiku dia sangat kaget, sedangkan Teru dia memutuskan untuk berhenti dan melihat keadaan Parko. Kiku sangat kesal dan berkata, "Kami akan ingat ini." Pembahasan alur cerita Mangakros akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan apabila ada beberapa kalimat atau perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf, dan bila ada beberapa kata atau cerita yang kurang lengkap, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga, sampai berjumpa lagi di pembahasan manga saya selanjutnya.